Cleo itu apa ya? Artinya Cleo ya? itu dari bahasa Yunani terkenal. Oh, terkenal. Iya, makanya terkenal sekarang ya Cleo. Iya, puji Tuhan. Iya. Di Bali itu ada peraturan dari gubernur, nggak boleh pakai bahan plastik. Iya. Makanya dari Cleo udah menyiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, kita ada kemasan kaca ya. Iya, kaca. Berarti pabriknya belum ada? Sudah ada. Di Bali ada 3. Ya, untuk kaca. Pabrik. Tapi untuk kaca baru 2 ya nanti. Ya. Ya, ini lagi sama Melisa, pemilik. Hai. Air mineral Cleo. Air murni Cleo. Oh, air murni Cleo. Seluruh Krishna Holding semua pakai air murni Cleo. Thank you, Aji. Ya, acara apa di Bali? Ya, kita mau jadi distributor. Gimana? Ketemu Aji. Ngapain? Mau belajar sama Aji ini. Oh, enggak, saya harus belajar sama Bapak loh, Pak Hermanto. Saya mau belajar sama Aji. Enggak, masih belum ada apa-apanya. Apa nih, bisa bagi-bagi gimana resepnya supaya sukses Krishna menjadi seperti sekarang ini? Iya, tadi kan papanya bilang 5 tahun proses air murni Cleo ini, itu prosesnya 5 tahun kan? Iya. Artinya berdarah-darah. Berdarah-darah ya, selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru mulai ada untung lah. Ada untung lah. Yang tadinya brandnya belum Cleo kan? Iya. Brandnya sebelumnya Anda. Sebelum Anda, awal 5 tahun awal Anda. Waktu kita akuisisi pabrik ini, pertama brandnya Anda, terus habis itu kita cari differentiation. Apa nih? Karena kalau Anda itu kan artinya apa juga kan belum tahu ya. Membingungkan. Membingungkan, dan Anda kan air mineral. Jadi terus habis gitu kita mencari diferensiasi, setelah 1 tahun development lahirlah Cleo. Cleo itu apa ya? Artinya Cleo itu dari bahasa Yunani terkenal. Oh, terkenal. Ya, makanya terkenal sekarang ya Cleo. Ya, puji Tuhan. Iya. Berkat Krishna disupport Aji juga. Saya juga nggak tahu. Oh, ternyata produk yang di Krishna tuh semua pakai air murni Cleo. Iya. Ya, saya tanya apa sih kelebihan Cleo? Apa kelebihan Cleo? Kelebihan Cleo dari airnya sendiri. Karena semua pabrik Cleo saat ini sudah ada 32 pabrik, semua memakai teknologi nanofilter. Jadi kalau yang lain itu 1 mikron, Cleo itu memakai 1/10.000 mikron. Jadi secara air itu lebih ringan di badan ya, dan juga lebih sehat gitu. Bicara di seluruh provinsi, air murni Cleo ini target paling tinggi penjualan di mana? Bali apa? Paling tinggi Jawa tentunya. Jawa ya? Iya, masih Bali 80% kita ada di Jawa. Bali masih kecil ya. Masih kecil ya? Masih kecil. Makanya ini mau kerjasama sama Aji gimana supaya di Bali kita menjadi nomor 1 nih ya. Tapi kan sekarang di Bali itu ada peraturan dari gubernur, nggak boleh pakai bahan plastik. Iya. Makanya dari Cleo udah menyiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, kita ada kemasan kaca ya. Iya, kaca. Berarti pabriknya belum ada? Sudah ada. Di Bali ada 3. Ya, untuk kaca. Pabrik. Tapi untuk kaca baru 2 ya nanti. Ya. Ada kesempatan nggak yang punya Krishna jadi distributor untuk bahan kaca? Ada dong, ada dong. Luar biasa. Ya, pertanyaan apa nih, Keji? Bagi-bagi untuk ke anak-anak muda di Indonesia ini. Tadi saya kan dengar, wah Pak Aji pun sangat bagus ya. Jadi mau turun ke lapangan, kalau ada yang kotor dibersihin sendiri. Nah ini bagi-bagi dong tipsnya gimana supaya anak-anak muda di Indonesia itu bisa sukses kayak Aji. Ya yang paling utama ya kalau menurut dia, kita sebagai owner ataupun sebelum jadi owner kita harus bisa menghormati semua orang. Kita harus selalu optimis, jangan pernah pesimis. Yang ketiga, kita harus bisa yang paling penting kita mengalah untuk menang gitu. Nah, yang paling penting kalau udah jadi, kurangi minta pendapat. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Wah, baru dengar itu. Kenapa harus kurangin pendapat ya? Contoh, kalau saya misalnya membuat sesuatu ekspansi, saya minta pendapat sama istri, sama anak-anak, apalagi orang lain. Itu susah sekali. Aduh, nggak usah lah, itu kan lokasi masih belum bagus, itu masih sepi atau apa gitu. Nah makanya kalau kita membuat sesuatu pasti kita punya insting kan. Kalau insting saya udah kuat, saya gas. Tetapi kalau saya nanya ke teman kan beda kan, beda pengalaman kan. Saya orang lapangan. Sekarang bicara
sama orang bukan lapangan kan susah. Yang tahu di lapangan kan kita gitu. Makanya sering sekali kalau kita minta pendapat sering gagal. Makanya sampai saat ini apapun yang dibangun boleh dikatakan kalau orang lain wajib minta pendapat sama keluarga kan. Tetapi saya lebih berpikir nggak usahlah minta pendapat. Yang penting tujuan saya bagaimana mengembangkan usaha ini menjadi lebih baik. Plan A sampai plan D-nya kita udah pikirkan, dari baik sampai terjeleknya kita udah pikirkan. Yang penting saya sebagai kepala rumah tangga pulang-pulang bawa hasil buat keluarga. Gitu. Berarti berani ya, jadi berani tapi ada hitungan juga. Ada gitu, hitungan juga ya. Artinya kalau misalnya misalnya kita ekspansi, daerah yang sepi yang belum hidup biar jadi hidup, itu butuh tantangan kan. Nah kalau sekarang, kalau dulu kan saya ingin membuat sesuatu di mana sih lokasi yang paling bagus. Makanya kalau usaha tuh yang utama adalah lokasi kan, baru branding kan. Nah makanya yang saya cari tantangan adalah bagaimana daerah yang sepi ekonominya ke depan biar bisa jadi hidup. Nah, makanya itulah jadi destinasi wisata. Misi visinya Aji sendiri apa ya? Selama kehidupan ini udah kerja berapa tahun ya Aji ya? Saya Krishna itu udah di usia 18 tahun. Udah 18 tahun ya? Ya, mimpi saya nggak terlalu jauh. Saya bisa, harapan saya, apa yang saya kembangkan di kemudian hari dan bisa berjalan lancar ya. Terutama destinasi atau legacy yang kita buat ke depannya kalau bisa berhasil, target kalau saya pensiun, aset yang saya punya, saya kembalikan lagi ke masyarakat yang membutuhkan 50% saya balikan. Kalau satu karakter nih, yang Aji lihat dari seseorang yang paling penting itu apa? Saya ngelihat saya punya sosok owner dulu yang sangat luar biasa, bijaksana dan orangnya sangat sosial. Nah makanya selalu owner saya dulu selalu ngasih pesan kepada saya, suatu saat kalau kamu berhasil jangan lupa berbagi. Makanya kehidupan kami setiap hari itu lebih banyak berbagi. Iya. Wah itu sama kayak kampanye Cleo itu. Di Cleo Mini kami selalu berbagi ya. Ke masjid-masjid, terus ke tempat-tempat yang membutuhkan, itu kami selalu berbagi. Makanya boleh dikatakan di Indonesia yang paling banyak mempekerjakan anak-anak difabel di Indonesia Krishna. Pabrik kami kebanyakan anak-anak difabel. Berapa orang sekarang yang udah hampir 100 orang. Wah 100 orang, luar biasa banget. Iya, karena apa ya? Justru awalnya kan masa sih orang difabel rajin kerja, masa sih bagus. Setelah kita coba, ternyata 1:3 dengan anak normal. Lebih rajin orang anak difabel kerja dibandingkan dengan anak normal. Nah ini kan Krishna terkenalnya dari Bali ya. Apa ada keinginan Krishna nanti berkembang ke area lain selain Bali? Saya udah putuskan Krishna nggak akan buka lagi di Bali atau dimanapun. Tetapi permintaan dari beberapa gubernur, bupati, dan bahkan juga kita bulan lalu sampai 3 bulan lalu kita udah diundang sama Bupati Trenggalek, Bupati Pacitan, termasuk juga Wagub Radung Karno, berharap bagaimana Krishna ada di DKI dan bagaimana Krishna juga ada di Trenggalek, bahkan hampir di seluruh provinsi minta. Tetapi kami pastikan Krishna tuh nggak bisa dibawa keluar. Iya, karena kan produknya di sini kan khas Bali. Kalau produk khas Bali dijual di luar nggak mungkin bisa serame Bali. Begitu juga sebaliknya, kalau kita buka di luar harus kita jual khas. Misalnya kita kalau buka di Pacitan ya oleh-oleh khas Pacitan, kan itu khas Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nah, bicara khas produk di luar Bali tidak sebanyak yang di Bali. Iya, makanya kalau dimanapun oleh-oleh tetap penjualan paling laku pasti kue basah. Contoh misalnya di Bandung Kartikasari kan kue basah, Parimarasa kue basah, contoh di Jogja bakpia, pia kukus itu kan kue basah. Yang sifatnya keripik itu penunjang aja sebenarnya. Kalau keripik semua juga bisa buat kan, keripik nangka, keripik tempe atau apa semua bisa buat. Tetapi kue basahnya nggak semua bisa buat gitu. Makanya kalau bicara oleh-oleh Bali memang paling kuat. Makanya di Pak Aji sendiri ada pabrik kue ya. Pabrik kue di sini di depan, di sini luasnya 7.000, di situ kita produksi bakpia, pia kukus, pai susu Aji. Nah ternyata itu proses di masa pandemi, makanya judulnya namanya judul brandingnya namanya Serba Aji. Yang kita produksi di masa pandemi ternyata berhasil. Makanya waktu tahun lalu kita launching buku namanya Pandemi Membawa Berkah. Bagi yang berinovasi, bagi yang tidak berinovasi ya bangkrut. Iya, makanya di tengah apapun keadaan pasti ada opportunity, peluang ya. Ya karena kan kita berpikirnya kan selalu optimis kan. Yang penting tidak merugikan orang lain. Artinya apa yang kita bangun, apa yang kita kembangkan, misalnya kita berinvestasi di sini, masyarakat kita diuntungkan apa enggak? Kalau tidak diuntungkan, jangan. Kalau saya selalu berpikir masyarakat sebelah dulu. Nah kalau bisa kalau kita investasi di sini, kalau masyarakat dapat untung, pasti apapun yang kita lakukan, pasti masyarakat akan happy semua. Makanya seluruh Krishna dimanapun ada Krishna, parkiran dikelola oleh masyarakat.
Sebenarnya kan pemasukannya gede kan, tapi karena saya nyari makan di sini ya saya harus bagi kue yang ada di sini juga. Gitu. Luar biasa ini. Ya, Meskipun semoga berapa menit dapat banyak insight dari Aji. Ya, karena begitu saya diundang sama pemilik Clio, ada anaknya yang ada meeting di Bali, ya kebetulan tempat kita dipakai, ya kita udah pasti hadir. Karena kebetulan papa kan teman udah lama. Thank you. Semoga semakin sukses, Clio semakin sukses. Semoga Clio sama Krishna bisa kerjasama dan Krishna bisa jadi distributor untuk Bali, botol untuk Bali untuk botol kaca. Terima kasih supportnya Aji. Iya, terima kasih.